Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Tolong Dela dipimpin, silakan. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa menurut agama yang percaya kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ada yang nggak masuk? Ada. Ada. Siapa? Nita kenapa? Sakit. Kita doakan semoga yang sedang sakit diberi kesembuhan, ya teman-teman. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membuat proyek ya. Nah, tapi sebelum ke sana kita mengingat lagi tentang daerah himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Ada contoh soal, dicoba dulu. 2 menit cukup ya? Oke, silakan. Sudah ya? Saya minta satu orang untuk menyelesaikannya di depan. Silakan Lopna. Sudah? Bisa dijelaskan dulu? Jadi 6S ini dari tepungnya, tepung 5 kilo daging dan 6 kilo daging. Dagingnya kan 60 kilo. Kalau tepungnya 3 kilo sama 4, tersedianya 68. Jadi X-nya sama 0, D-nya juga 0. Tekanan 1, daging sama daging sama dengan 60. 5 dibagi 16 sama dengan 12, 6 bagi 16 sama dengan 6, 6 bagi 60 sama dengan 10. Tekanan 2-nya tepung, 3 dibagi 4 sama dengan 15, 8 bagi 4 sama 6. Jadi titik X-nya dari 12, Y-nya dari 10, dan X yang kedua dari 16, Y-nya dari 6. Bagaimana penentuan titiknya? Penentuan titiknya ada yang beda? Komponen titik ada apa? Ada X dan ada Y-nya. Oke, kita lihat punya Lopna. Tadi kata Lopna titiknya X-nya 12. Apakah cukup seperti itu? Enggak. Ada yang bisa membantu? Ada yang lebih lengkap? Tolong. Siapa? Henny? Oh iya, silakan. Ya, gimana maksudnya ini Henny? Tolong dijelaskan. Kan 5X sama dengan 60, X-nya 60, 60 dibagi 5, 12. Karena yang dicari itu ya, jadi 16,0. Oke, ya maksudnya kalau Y-nya 0, maka X-nya berapa gitu kan? Sama. Oke. Ya, udah ketemu titiknya 12, 0 ya. Oke, baik, itu cukup. Terima kasih Henny dan Lopna. Silakan kembali. Ya, kita lanjutkan. Nah, kemarin kita sudah menentukan sebuah proyek, sudah penentuan masalah udah ya? Udah mendesain proyek udah. Kemarin udah menyusun jadwal juga kan? Ya. Lalu perkembangan proyeknya bagaimana? Sudah informasi udah dapat? Sudah. Kemudian sudah dibuat langkah-langkah penyelesaiannya? Sudah ya? Semua sudah? Oke. Proyeknya jadi menggunakan kantin di mana? Ada yang di sekolah, ada yang di warung, dekat rumah ya, dekat bedeng. Oke. Nah, hari ini kita akan menguji hasilnya dan nanti mengevaluasi dan membuat laporan penyusunannya ya. Hari ini kita akan berdiskusi itu, tapi sebelumnya, nah kita ingat kembali hari ini kita akan lanjutkan untuk belajar tentang program linear. Ini dapat dipakai untuk menyelesaikan masalah optimasi seperti di bidang ekonomi, di bidang industri, atau perdagangan dan sebagainya. Oke, tujuan pembelajaran kita, saya minta tolong Mas Tin, tolong dibacakan. Pembelajaran yang pertama,
Saat diberikan masalah matematika berkaitan dengan program linier, peserta didik dapat menentukan serta menyajikan masalah tersebut ke model matematika dengan benar. Yang kedua, saat diberikan masalah matematika berkaitan dengan program linier, peserta didik dapat menyusun strategi atau tahapan penentuan nilai optimum dengan tepat dan mempresentasikan hasilnya dengan rasa percaya diri. Oke ya, terima kasih Mas Tin. Jadi itu tujuan kita. Nah, hari ini kita akan menguji hasil. Nanti silakan membentuk kelompoknya sesuai dengan kelompok proyeknya masing-masing. Silakan. Bukunya diambil, LKPD-nya diambil, Chromebook-nya juga diambil. Ya, waktu kita 20 menit ya untuk diskusi. Gimana ini? Sini fungsi objektif sama dengan, nah apa itu? Berarti 2000x ditambah 3000y. Gitu. Boleh pakai titik itu. Nah sekarang coba kalian uji, kalian uji dengan titik yang ada di sini coba. Oh sudah, bagaimana hasilnya? Titiknya apa? Kalian ambil titik apa yang ada di sini? Oh maksud saya titik yang ada di dalam garis, yang kena garisnya ini. Nah coba pakai GeoGebra. Kalian cari titik yang di dalam garisnya ini. Nah bagaimana hasil penjualannya? Oke, dicoba dulu ya. Ya, kita akan melanjutkan presentasi. Kelompok Eva. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja proyek kami yang akan dibacakan oleh Repa. Baik, langsung saja ke bagian informasinya ya. Informasi ini kami dapatkan berdasarkan salah satu warung di Bedeng N, MS2. Baik, dari informasi tersebut dapat dibuat tabel seperti ini. Dan untuk keuntungannya itu didapatkan dari harga jual dikurangi harga beli yang didapat 1.000 dan 1.000. Dari tabel tersebut, maka akan didapatkan fungsi kendala seperti ini, yaitu 5.000x ditambah 6.000y lebih kecil atau sama dengan 1 juta, x ditambah y lebih kecil atau sama dengan 150, x lebih besar atau sama dengan 0, dan y lebih besar atau sama dengan 0. Dan fungsi objektifnya yaitu diambil dari keuntungannya, yaitu 1.000x dan 1.000y. Dan untuk menentukan titik koordinatnya, maka akan didapatkan titik seperti ini. Untuk persamaan yang X ditambah Y sama dengan 150 akan didapatkan seperti ini. Untuk menggambar grafiknya didapatkan seperti ini dan daerah himpunan penyelesaiannya terdapat di sini. Kita bisa juga menggunakan metode uji titik, dan untuk menentukan nilai optimumnya, di sini kami menggunakan metode titik pojok. Titik pojoknya yang berwarna merah yaitu terletak pada 150,0 dan 150 dan 0,150. Kemudian disubstitusikan ke dalam fungsi objektif, yaitu yang fungsi objektifnya adalah 1000x ditambah 1000y. Maka akan menjadi 1000 dikali 150 ditambah 1000 dikali 0 adalah 150.000. Dan untuk yang B, 1000 dikali 0 ditambah 1000 dikali 150 sama dengan 150. Jadi hasilnya sama saja. Maka kesimpulan dari hasil yang kami dapatkan tadi akan dibacakan oleh Darni. Jadi, keuntungan maksimum yang akan diperoleh penjaga kantin adalah 150.000. Untuk mencapai keuntungan maksimum tersebut, penjaga kantin bisa meletakkan 150 segar saja dan tidak ada teh kotak. Opsi lainnya, penjaga kantin bisa juga meletakkan 150 teh kotak dan tidak ada segar. Dan ada cara lain juga,
yaitu bisa meletakkan 100 las segar dan 50 teh kotak atau 50 las segar dan 100 teh kotak dengan cara menambahkan titik uji pada sepanjang garis yang menghubungkan titik pojok. Sekian dari kami, apakah ada pertanyaan? Ya, silakan yang mau menanggapi terlebih dahulu. Mereka punya berapa opsi tadi? Coba dilihat. Wah, ada banyak opsi untuk penjaga kantin. Bagus. Kesimpulan aja, kesimpulan. 4 ya, ada 4 opsi. Ada banyak penyelesaian berarti di grafiknya kalau banyak opsi begini. Bagaimana? Ada yang seperti ini nggak hasil punya kalian? Nggak ada. Berarti punya kalian 1 titik aja gitu. Ya, iya. Kalau punyanya mereka banyak opsi. Kalau kamu jadi penjual kantin akan pilih yang mana? Yang 1, 2, 3, 4? Yang ketiga. Siapa yang ngomong ketiga tadi? Dela. Dela, kamu pilih yang mana Dela? Yang 100 liter segar itu mana? Oh, yang keempat. Yang keempat 100 las segar dan 50 teh kotak atau 50 las segar dan 100 teh kotak. Keuntungan sama ya? Nah, keuntungannya sama. Ya, biar ada variasinya, betul sekali. Oke, ada yang mau ditanggapi lagi? Oh, jelas. Baik, terima kasih, cukup. Ini bagus sekali. Terima kasih, silakan ditutup. Baik, sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapkan buku catatannya, kita membuat kesimpulan terlebih dahulu. Penentuan langkah-langkah nilai optimum pada program linear. 1, ya ditulis langsung, membuat model matematika. Yang kedua, kenapa? Mencari titik koordinat. Oke, yang kedua, mencari titik koordinat. Dengan cara apa mencari titik koordinat? Mengubah pertidaksamaan ke persamaan. Oke, setelah titik ditemukan, menggambar grafik. Setelah menggambar grafik, menentukan daerah himpunan penyelesaian. Yang kelima, menentukan titik pojok. Ya, setelah menentukan titik pojok, dimasukkan ke fungsi tujuan. Titik pojoknya dimasukkan ke fungsi tujuan untuk menentukan apa? Nilai optimum. Nilai optimum bisa maksimum, bisa minimum. Ya, itu untuk kesimpulan kita. Dan kita akan post test. Ya, ini post testnya. Ya, silakan di kertas 1 lembar ya. 10 menit cukup ya. Silakan. Oke, kita lanjutkan refleksi hari ini. Bagaimana perasaannya hari ini? Alhamdulillah. Apa yang paling disukai dari proyek? Presentasi. Wah. Membuat Canva. Bagus-bagus PowerPoint-nya, keren, hebat. Ya. Ya, untuk pertemuan selanjutnya materi matriks nanti bersiap. Dan untuk hari ini saya cukupkan. Kita bersiap untuk berdoa. Silakan bukunya ditutup. Dirapikan mejanya. Kita berdoa terlebih dahulu. Tolong Dinar dipimpin untuk berdoa. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri kita pada siang hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan musik. Berdoa Ya, terima kasih untuk hari ini. Sekali lagi, kalian hebat, kalian luar biasa, dan saya yakin nanti untuk selanjutnya pun akan lebih baik lagi ya. Ya, terima kasih. Saya akhiri. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.